sidang pengadilan agama Serang yang memeriksa dan mengambil perkara perdata dengan nomor regis 626-KDTG-2026-PASRG pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2026 akan segera dimulai. Majelis Hakim mengulang sidang hari ini untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sidang dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang pengadilan agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register 626-PDTG-2026-PASRG Nindi selaku penggugat maupun Ginting selaku tergugat. Pada hari ini Jumat tanggal 13 Maret 2026 bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Hukum Universitas Serang Raya dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Para perkara dimohon untuk memanggil pihak penggugat dan tergugat serta kuasa hukumnya. Baik, Majelis Hakim, untuk memanggil ini selaku penggugat dan Ginting selaku tergugat beserta kuasa hukumnya masuk ke ruang sidang. Selamat pagi, saudari penggugat. Apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Untuk saudara penggugat, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Apakah dalam 1 minggu ini ada perdamaian di antara kalian berdua? Tidak ada tapi saya akan baik. Di mana hakim dan serta terlibat. Kalau begitu, agenda hari ini adalah pembacaan replik dari pihak penggugat. Kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap dengan repliknya? Sudah siap hakim. Silakan serahkan berkas repliknya kepada majelis hakim. Untuk kuasa hukum tergugat, silakan maju untuk menerima salinan. Dengan ini replik penggugat sudah diterima oleh kuasa tergugat. Silakan masing-masing kuasa hukum kembali ke tempatnya. Kepada kuasa hukum penggugat, silakan bacakan isi replik tersebut. Sebentar Majelis Hakim, izin. Saya tadi rangkap dulu. Terima kasih Majelis Hakim. Mohon izin. Pembahasan replik. Replik perkara perdata nomor 626-PDTG-2026-PA.SRG Serang 6 Juli 2026. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengambil perkara nomor 626-PDTG-2026-PA.SRG di tempat perihal replik penggugat atas jawaban tergugat. Dengan hormat yang bertanda di bawah ini Aisyah Aditya SH, Yani Amelia SH, Hashim SH, dan Zasri SH. Replik penggugat. Advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam kantor hukum Aisyah Aditya dan rekan. Beralamat di Jalan Raya Ciwaru nomor 12 RT 001 RW 005 Kelurahan Ciwaru, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juni 2026 bertindak untuk dan atas nama Nindi Gustin, umur 32 tahun, beragama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga atau pedagang keliling, beralamat di KP Cilaku RT 004 RW 002 Kelurahan Cilaku, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai penggugat terhadap jawaban tergugat yang telah disampaikan dalam perkara aku. Dengan ini penggugat menyampaikan replik sebagai berikut. Dalam
Poin 1 bahwa penggugat menolak seluruh dalil eksepsi tergugat karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas serta tidak memenuhi syarat sebagai suatu eksepsi sebagaimana dimaksud dalam hukum acara perdata. Poin kedua bahwa apa yang disampaikan oleh tergugat dalam bagian eksepsi pada hakikatnya merupakan bantahan terhadap pokok perkara sehingga seharusnya diperiksa dalam pokok perkara dan bukan dalam eksepsi. Poin 3 bahwa gugatan penggugat telah memenuhi syarat formil maupun material sebagaimana ditentukan dalam ketentuan hukum yang berlaku sehingga tidak terdapat alasan hukum untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Poin keempat bahwa oleh karena itu seluruh eksepsi tergugat patut untuk ditolak. Dalam pokok perkara konvensi poin 1 bahwa penggugat tetap pada seluruh dalil gugatan yang telah diajukan sebelumnya dan mohon agar seluruh dalil tersebut dianggap termuat kembali secara lengkap dalam revisi. Poin 2 bahwa penggugat menolak seluruh dalil jawaban tergugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh penggugat. Poin ketiga bahwa benar tergugat mengakui adanya perkawinan yang sah serta adanya 2 orang anak hasil perkawinan para pihak sehingga terhadap fakta tersebut tidak lagi menjadi objek sengketa. Poin keempat bahwa penggugat menolak dalil tergugat yang menyatakan telah menjalankan kewajiban sebagai suami dengan baik. Poin kelima bahwa alasan tergugat yang menyatakan tidak mampu memberikan nafkah karena kondisi ekonomi yang sulit tidak dapat dijadikan pembenaran atas kelalaian dalam menjalankan kewajiban sebagai kepala keluarga. Poin keenam bahwa faktanya selama lebih dari 3 tahun sejak para pihak berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak dan berkesinambungan pada penggugat maupun anak-anaknya. Poin ketujuh bahwa selama masa perpisahan tersebut, seluruh kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan sehari-hari anak-anak sepenuhnya ditanggung oleh penggugat dengan bantuan orang tua penggugat. Poin ke-8 bahwa tergugat juga tidak mampu membantah fakta bahwa selama lebih dari 3 tahun tersebut tergugat tidak pernah memberikan perhatian yang cukup kepada anak-anak maupun melakukan upayanya
Majelis hakim yang kami hormati, kami tetap pada dalil yang dalil gugatan dan menolak seluruh jawaban tergugat kecuali yang diakui kebenarannya. Jawaban tergugat membuktikan ketidakmampuannya menjalankan kewajiban suami lebih dari 3 tahun berpisah dan tidak ada nafkah kunjungan atau perhatian. Kepergian penggugat adalah jalan terakhir karena tidak sanggup lagi menerima kekerasan dan tekanan batin yang sudah berulang kali dan didamaikan tapi gagal. Kami memohon gugatan dikabulkan untuk seluruhnya. Izin Pak Hakim, itu semua dilebih-lebihkan Pak Hakim. Saudara tenang dulu. Penyidik tenang. Sampai ruang persidangan ini ya. Jika ingin menyampaikan pendapat, sampaikan dengan tertib. Bisa kita lanjutkan persidangan ini. Kita lanjutkan dulu ya. Saudara tergugat, apakah Anda mengerti apa yang dikatakan oleh kuasa penggugat? Mengerti Pak Hakim, tapi semua itu dilebih-lebihkan. Kamu tidak pernah kasih nafkah selama 3 tahun, Mas. Loh, saya udah berusaha kok. Meskipun perasaan saya sama pas-pasan. Saudara-saudara harap tenang. Kamu kan mengatakan saya. Saudara, Jangan apa sama Kamu pas. tidak saya. saudara, baik harap tenang. Hargai persidangan ini. Sudah saya sampaikan agar tenang dan tertib di ruang persidangan. Jika ingin menyampaikan pendapat, sampaikan dengan tertib. Dan kami pun akan memberikan kesempatan kepada saudara untuk berbicara. Kita lanjutkan dulu ya. Silakan. Jadi Pak Ketua Hakim, Ya, kepada saudara Ginting dan saudari Nindi, ini bukan tempat untuk beradu argumen ya. Di majelis ini memahami bahwa ada luka yang dalam di antara kalian berdua ini. Tapi ruang sidang ini bukan tempat untuk melampiaskannya. Sampaikan segala sesuatunya melalui kuasa hukum masing-masing. Itu gunanya mereka di sini. Justru apa yang baru terjadi membuktikan bahwa luka di antara kalian belum selesai dan masih sangat segar. Majelis mencatat ini dan majelis berharap apapun keputusan yang nanti dijatuhkan, kedua pihak bisa menyelesaikan ini dengan kepala dingin demi anak-anak yang tidak punya pilihan atas situasi ini. Kita lanjutkan dulu ya. Baik, majelis hakim. Untuk kuasa penggugat, apakah saudara akan menanggapi replik dari pihak penggugat? Mohon izin Pak Hakim, kami akan menanggapi lewat replik dari saudara tergugat. Berapa lama waktu yang saudara butuhkan? Sampai mulai sekarang Pak Hakim. Bagaimana saudari penggugat? Apakah kamu menyetujui waktu 1 minggu? Baik, Hakim, saya setuju. Panitera, 1 minggu dari sekarang jatuh pada hari apa? Dan tanggal berapa? Dan apakah ada sidang pada hari itu? Baik, majelis hakim. Untuk 1 minggu dari sekarang jatuh pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2006 dan tidak ada sidang seperti itu. Izin Pak Hakim juga Silakan. perlu sekiranya kita ingatkan kembali kepada para pihak bahwa selama 1 minggu ini komunikasi antar pihak sebaiknya dilakukan melalui kuasa hukum masing-masing untuk menghindari hal-hal yang tidak perlu. Betul. Saudari penggugat dan saudara tergugat, selama masa penundaan ini, majelis sangat menyarankan agar segala komunikasi dilakukan melalui kuasa hukum masing-masing. Dan permintaan waktu telah disetujui. Sidang akan ditunda hari Jumat tanggal 20 Maret 2026 pukul 10.00 WIB dengan agenda pembacaan publik dari pihak tergugat kepada penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Saya ingatkan upaya damai tetap terbuka selama persidangan masih berlangsung. Kami nyatakan sidang